Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus untuk seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid, terkhusus Ketua DKM Ar-Rahmah. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa dayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu barikuka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal bahari ma'ni sirrikal asma wa hum syufurul najati iman. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, di penghulunya para hari, di Sayyidil Ayyam ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Amin. Dan kita minta juga kepada Allah, apabila Allah tetapkan kita di dalam ajalnya, berkah daripada acara ini, wasilah daripada acara ini, kematian kita dikatakan sebagai kematian yang dihusnul khatimahkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada sesuatu kemungkinan di dalam hidup ini kecuali semua atas izin dari Allah. Kita berkumpul di dalam majlis yang mulia di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contohnya di malam ini semua karena izin dari Allah. Makanya wajib setiap hamba, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'adzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka atas keagungan, kemuliaan, atas keizinannya lah maka setiap hamba dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah atas segala bentuk nikmat. Allah masih berikan kita umur panjang di dalam taat ibadah kepada Allah. Allah masih berikan kita kesehatan digunakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan rezeki untuk gampangnya kita duduk di dalam majlis ini, semua karena izin dari Allah. Maka setiap hamba wajib bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada kemungkinan di dalam hidup anugerah rahmat Allah yang membawa kita ke dalam majlis ini. Bukti kasih sayang Allah menyelamatkan seorang hamba yang model kayak kita nih. Kita Riki mau tanya dulu, kira-kira yang datang di sini semua bawa dosa apa? Punya dosa dulu. Banyak apa dikit? Duit bawa nggak? Banyakkan mana duit sama dosa? Jujur, tidak bohong. Alhamdulillah. Tapi cuman orang sini banyak dosa, syukur. Di mana-mana mah orang banyak dosa mah astagfirullah. Tapi nggak apa-apa kalau orang masih ngaku banyak dosa berarti dia masih punya iman. Orang yang masih punya iman, insya Allah masih punya kesempatan untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini acara disponsorin sama masjid, betul? Betul ya. Kira-kira sholat subuh berapa rakaat di sini? Enggak 4, enggak. Tetap 2. Masih 2. Yakin? Sholat subuh kira-kira ketua DKM di sini softnya muat berapa orang? 2 baris. Fullnya full. Ada 200 orang? Enggak ada enggak? Kalau full ada. 200 orang atau lebih? Kuat. 200 orang. Banyakan mana yang sholat subuh sama yang acara imam? Berarti yang lain mati suri ya. Ini khusus buat teman-teman anak-anak muda. Brother, bapak-bapak nggak usah dinasehatin, percuma umur udah tinggal nanggung. Anak muda, lu tahu nggak? Belum. Ada satu kisah seorang anak muda yang giat dan gemar beribadah dalam sholatnya dia setiap hari di dalam masjid. Tiap hari, terutama sholat subuhnya. Ini anak muda setiap mau masuk jam subuh, sebelum jauh waktu subuh dia sudah bangun. Udah bangun, dia mandi, dia bersih-bersih, persiapan untuk datang ke masjid. Sebelum azan dia berusaha setiap hari itu datang ke masjid. Ini anak muda ini. Oi. Siapa? Anak? Saat dia selesai mandi, dia rapi-rapi setiap hari yang dia lakukan seperti itu. Yang gedek bukan tetangga, yang gedek setan. Setan bilang sama rajanya siapa? Iblis. Siapa? Iblis. Lu kok kenal banget sih? Ini siapa? Ngomong sama raja. Tuan, ini anak muda senang banget ke masjid. Saya boleh gak gangguin? Silahkan.
Izin dulu sama Allah, diizinin enggak? Allah bilang, silakan kalau kau mampu. Saat syaitan turun ke bumi, berubah menjadi sosok manusia tua, menggoda orang anak muda ini. Sebelum dia berubah menjadi tua, setiap melihat ini anak muda keluar dari rumah, di sliding tackle. Ngerti nggak sih maksudnya? Disekat, jatuh, kotor, kain, baju, kopiah, kotor, kembali lagi ke rumah. Dia rapi-rapi, nggak berapa lama keluar lagi pakai baju baru, kain baru, peci baru. Begitu keluar, disengkat lagi sama setan, jatuh lagi, kotor lagi, masuk lagi ke dalam. Begitu keluar, ini syaitan berubah jadi kakek-kakek. Jadi besok subuh jalan ketemu kakek-kakek yang dibilang setan ya, dosa lu. Berubah menjadi kakek-kakek. Ini anak muda punya akhlak yang luar biasa. Sholat iya, akhlak bagus. Kira-kira perempuan mana brother yang begini nggak mau? Model kayak maaf main salon ya, amin. Ini kakek-kakek dituntun sama anak muda. Begitu dituntun sama anak muda, mau kemana? Anak mau kemana? Saya mau ke masjid, saya ikut. Dituntun. Saking jalannya lama, begitu sampai ke masjid, ayo kek, kita masuk yuk. Waktu subuh udah tinggal dikit lagi. Kata kakek ini apa? Maaf, saya nggak ikut masuk ke dalam masjid. Syaitan. Kenapa kek? Maaf, saya syaitan yang diutus untuk menggoda. Begitu ini anak bilang ini kakek sebagai syaitan, tahukah engkau wahai anak muda, saat engkau keluar dari rumah, aku berikan satu kesempatan engkau melangkah, lalu aku yang membuat engkau jatuh. Saat engkau jatuh, aku tertawa. Saat engkau terbahak, saat engkau masuk ke dalam rumah, aku terbahak-bahak, kata siapa? Saat engkau keluar, dirimu dan keluargamu dosanya diampuni oleh Allah. Dan saat yang kedua, aku berikan kesempatan engkau melangkah, lalu aku berikan engkau saat itu pun kamu terjatuh. Dan saat terjatuh, aku tertawa. Saat engkau masuk ke dalam rumah, aku terbahak-bahak, kata siapa? Tatkala engkau keluar dalam keadaan rapi, tetap ingin menuju ke masjid, tetanggamu 40 rumah sekeliling rumahmu, dosanya semua diampuni oleh Allah. Tatkala apabila aku menjatuhkanmu dengan yang ketiga, aku khawatir satu desa, satu kampung dosanya akan diampuni karena engkau wahai anak muda. Nih anak muda yang ngamatin satu kampung yang begini, bukan tawuran paling depan, bukan. Anak muda yang ngamatin kampung kalau sholat subuhnya tinggal langkah kaki ke dalam masjid. Kita mau tanya, yang masuk sholat subuh di dalam masjid banyaknya aki-aki apa anak muda? Yang anak mudanya pada kemana? Begadang mah top banget. Begadang luar biasa, apalagi kalau udah sambil mabar. La ilaha illallah. Begitu masuk as-shalah, bubar. Engkau udah ngomong. Jangan. Allah memberikan fasilitas buat kita. Allah berikan kita umur masih muda, masih gagah. Jangan udah lemah baru pengen ke masjid. Ingat banget waktu kita corona, ingat nggak? Masjid ditutup, sholat Jumat libur. Yang kita lagi nggak kebayang, saat itu semua Kabupaten Kuningan banyak juga masjid yang ditutup. Ada orang saat itu dia ngamuk-ngamuk depan masjid. Mana ini DKM-nya? Kemarin saya nggak sholat, saya diajak sholat, giliran saya sekarang mau sholat, masjid semua ditutup. Lalu kemarin kemana aja?
sesuatu mudarat yang bakal ada pada diri setiap hamba. Masjid ditutup bukan berarti sholat libur. Makmurin rumahnya, ajak anak istri sholat berjamaah. Yang bingung begitu datang Ramadan, anak istri imamnya bapak, sholat di rumah, baca sholat taraweh, yang surat yang dia tahu itu aja. Benar. Ada inna apa ini kan tahu kan? Makanya orang tua maafin. Allah sudah sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga keluarga kalian dari siksa api neraka. Jaga. Makanya sekarang orang tua lebih banyak anaknya dimadrasahin. Yang penting ini anak bisa ngaji, Bib. Yang penting ini anak bisa ngajar, bisa tahu huruf. Orang tuanya kemana? Bodoh amat. Maaf, anak itu mencontohkan bagaimana orang tua. Orang tua demen baca Quran, anak pasti bakal demen juga baca Quran. Kalau orang tua demen megang handphone, ya anak sama demen juga megang handphone. Jangan semua disalahkan ke anak. Bu, ibu, mohon maaf, yang lebih banyak ngurus anak ibu apa bapak? Ibu tahu surga ada di bawah tapak kaki siapa? Sombong lu. Kenapa Allah titipin surga? Nih bang, soalnya kagak enak banget bang, sumpah suaramu brek-brekan bang. Coba cari mic yang rada anuan deh, yang entengan di antara 4 itu. Cari. Nah gitu bang, mantap. Jangan turunin positif. Bu, kenapa sih kok surganya dititipin di kaki ibu dan di kaki bapak? Tahu? Yang capek pastinya ibu. Ngelahirin, waktu lagi hamil ngidamnya macam-macam, kepala botak. Bener nggak? Minta makan mangga muda tapi nyolong. Jangan, nggak boleh, haram itu haram. Bu, surga di bawah telapak kaki ibu, jangan disia-siain. Karena ibu memang capek ngurus anak. Belum lagi anak digendong, tangan megang cobek. Anak lagi ngerengek, ibu lagi ngegoreng. Itu lelahnya seorang ibu. Makanya hadiahnya surga ada di bawah telapak kaki. Tapi kalau sekarang kayaknya surga udah gak ada di bawah telapak kaki ibu, gak ada. Udah pada pindah. Habib kok gitu berarti Habib nggak meyakini ayat Allah. Saya yakin untuk ibu-ibu yang sekarang umurnya 60 tahun. Mana 60 tahun? Ada. Aku surga masih di bawah telapak kaki masih tuh. Kenapa? Capek ngurusin anak. Tapi ibu yang sekarang, maaf, surga ada di ujung kuota. Kuota ada, aman, anak kalau kagak lengit tuh. Lagi ngapa sih orang anak mau makan dikasih handphone? Ibu lagi ngobrol sama teman dikasih. Anak nangis kejerit-jerit ngobrol gini dikasih. Kenapa? Apa-apa handphone kenapa? Biar apa ini anak, biar apa? Biar anteng. Saya kasih amalan biar anak anteng, mau nggak? Cekek. Mana ada anak kecil anteng? Lo cari anak kecil anteng. No dia, bocah, no berdiri. Nggak bakal anteng, duduk diem, nggak bakal. Kenapa? Karena otaknya main. Kalau bapak-bapak lagi acara mau dibikin ngobrol, brother, lu mau kemana? Nggak ada. Ngayap sono ngayap sini nggak ada. Kenapa? Akalnya ada. Anak kecil dikasih makan lari-larian, ibu kejar, wajar. Namanya anak-anak, cari perhatian. Bapak diajak makan, besok ajak makan siang. Nggak mungkin bapak kejar dulu, nggak ada. Tolong pahamin kenapa Allah titipin surga di bawah telapak kaki ibu.
Itu tolong dipahami. Ibu ini madrasah, ibu ini seorang pengajar, ibu ini seorang guru, ibu ini adalah seorang profesor untuk membawa anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Bukan amin, jalanin. Amin. Emosian. Pak, Bapak, Pak. Kalau sholat ke masjid bawa anak dong. Anak jangan tinggal di rumah. Anak dibawa kalau mau jalan sholat subuh di teng-teng. Sholat Jumat dibawa. Jangan ibu, bapak cuma mau jalan-jalan aja. Udah dari gak anak sholat mau kagak, maaf. Masjidnya bagus kan? Misal ini apa sih? Juga matiin. Masjidnya bagus kan? Gede kan? Kalau orang duduk di dalamnya anteng kan? Nyaman kan? Coba ini masjid bakal enak, bakal nyaman. Kenapa? Karena tempat Allah turunkan hidayah. Ini masjid Allah turunkan hidayah. Buat siapa? Buat dia seorang bajingan, penjahat, ahli maksiat. Tatkala masuk ke dalam masjid, dia sujud kepada Allah, berhak mendapatkan rahmat dari Allah. Orang yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah berhak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Orang yang sudah mendapat hidayah, insya Allah istiqamah pastinya di jalan beribadah kepada Allah. Perempuan gimana? Sebaik-baiknya perempuan yang sholatnya di dalam kamar. Dalam. Ini yang saya lagi bingung sekarang, malah ketolak yang perempuan. Mau sholat ke masjid, laki tidur nggak dibangunin, dia aja yang jalan. Ini ada kisahnya Bu. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu warḍahu. Sayyidina Umar ibn Khattab tatkala melihat istrinya pada matiin. Coba matiin semua udah. Tukang soalnya bro. Mati. baru nanti Sayyidina Umar kayak bilang mati apa kebanyakan minta bakso belum maafin ngaji makanya ngaji. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu punya seorang putri ini paling gemar sholatnya ke masjid. Satu waktu beliau tanya, sebaik-baiknya perempuan gimana kalau sholat di dalam kamar? Ini Nabi yang ngomong nih, di dalam. Begitu dia bilang di dalam kamar, Sayyidina Umar, gimana caranya untuk nyetop anak saya nggak banyak keluar dari rumah sholat di masjid? Sayyidina Umar berubah dirinya menjadi seorang perampok. Begitu anaknya pulang dari masjid, dipeluk, dipegang, itu sampai berontak. Putrinya kabur sampai ke rumah. Sayyidina Umar pulang dari masjid tanya, ayah, tadi saya dipegang sama laki-laki. Tuh kan udah dibilang apa? Jangan sholat, jangan keluar dari rumah. Mulai dari situ perempuan di zaman itu tidak lagi ada yang ke masjid kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat buat perempuan apa? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau di Makkah, di Madinah silahkan untuk melakukan, tapi kalau di sini sih rata-rata kita enggak ya. Bagaimana caranya sholat Jumat biar laki selesai bubar dari masjid?
perempuan baru sholat Duhur duha. Aduh. Mohon maaf gangguan teknis. Gak usah. Jauhan. Jauhan. Itu yang tadi Bang Hamid. Bang Hamid. Itu hidup nggak? Coba. Nah itu hidup. Suruh angkat volumenya. Angkat. Nah, dah. Udah aman. Ayo. Dari mulai batas itu tidak lagi ada perempuan yang masuk ke dalam kecuali dengan mahramnya suami, kakak, adik, paman. Dia masuk ke dalam masjid silahkan. Tapi buat yang laki-laki, Bu, maaf, Imam Syafi'i bilang, Bu, wahai para laki-laki, jika kalian sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Paham, Bu? Jadi kalau melihat bapak besok sholat subuhnya di rumah, begitu mau keluar tolong bapak ganti daster dulu, Pak. Ya, kenapa? Masjid ini tempatnya rahmah, masjid ini tempatnya hidayah. Kapan kita akan mendapatkan saat kita sujud kepada Allah? Ramaikan masjid. Kenapa? Orang yang memakmurkan masjid, maka Allah